sorry. Nah, tadi kan kita Nah, Hai everyone, welcome back to Female Daily Networks YouTube channel bersama aku Poppy Septia. Kali ini aku akan ngobrol-ngobrol seru banget seputar topik yang lagi marak nih. Jadi biasanya di media sosial belakangan ini muncul banyak hate comments, mungkin karena pengaruh pandemi ya, kebiasaan-kebiasaan kita berubah, terus juga bentuk tubuh kita berubah, interaksi antar manusia juga berubah. Bisa jadi juga karena tingkat stres yang tinggi gitu, akhirnya banyak orang yang di rumah aja jadi merasa lebih gampang untuk menyebarkan hate comments gitu, yang akhirnya itu berpengaruh pada kesehatan mental dan kepercayaan diri orang yang menerimanya. Dan hari ini aku nggak akan sendirian, aku bakal ngobrol sama seseorang yang udah di request banget nih sama teman-teman penonton setia YouTube Female Daily. Jadi kalau kamu mau tahu siapa orangnya dan seperti apa detail obrolannya, keep on watching. Nah teman-teman, sekarang ini aku udah berdua bersama Nanda Arshinta. Hai Nanda. Nanda boleh sapa-sapa dulu nih teman-teman di rumah. hai FB member, seneng banget bisa ada di sini bincang-bincang bareng Kak Poppy. Yes, kita bakalan ngobrol seru seputar tema yang memang udah jadi keseharian kita ya Nanda ya. Nah teman-teman, kalau tahu Nanda, Nanda ini adalah salah satu content creator yang udah pernah juga nih dapetin hate comments. Padahal Nanda ini termasuk orang yang sering banget mempraktekkan self-care. Pastinya juga kita sebagai perempuan gitu ya, harus sayang sama diri sendiri. Dan selama pandemi butuh self-care lebih ya, karena di rumah aja, terus juga jadi gampang stres gitu. Tapi tetap aja Nanda yang rajin self-care dan juga lebih self-love gitu, tetap dapetin hate comments dari orang-orang asing yang mempengaruhi kepercayaan dirinya sebagai seorang perempuan dan juga content creator. Nah, Nanda gimana menurut kamu? Boleh ceritain juga nggak self-care apa aja yang sebenarnya udah kamu lakuin dan pada saat dapetin hate comments-nya itu kayak gimana gitu reaksinya? Di awal tuh sebenarnya aku kan pas sebelum pandemi itu kan sibuk banget ya Kak, kayak kemana-mana, traveling juga, kerjaan juga. Tapi sekarang semenjak pandemi di rumah aja, jadi punya lebih banyak terbatas waktu. Ya. Jadi punya banyak waktu buat merawat diri, merawat tubuh, wajah, dan area-area yang nggak terlihat gitu. Oke, nah tapi udah serajin itu self-care ya, pasti rasanya shock juga ya masih dapetin hate comments dari orang-orang yang bahkan kita tidak kenal gitu. Menurut Nanda gimana? Jadi sebelumnya aku mau cerita dulu nih ya Kak. Mungkin kan sekarang banyak netizen online tuh yang ngerasa stres kali ya, karena di rumah aja, keadaan gak nentu. Terus juga kayak banyak berita-berita yang masuk yang bikin kita tuh makin stres. Drop, benar. Terus juga COVID kan lagi tinggi-tingginya juga kan. Jadi ketika kita di sosial media ada yang gak sependapat lah sama kita, ya udah kalau misalkan kita nggak ini langsung hate aja. Terus juga julid juga gampang, apalagi ketika ada yang ngerasa oh setuju nih, setuju langsung kan kita ngerasa cari validasi. Betul kayak gitu. Jadi seperti seolah-olah menumpahkan kekesalannya sama orang lain iya, gitu. Bener, makanya kan ada dibilang kalau haters tuh berarti hidupnya gak happy karena ya dia ngurusin orang lain kan. Betul banget. Nah sebenarnya tuh aku sendiri itu tuh jarang banget merhatiin hate comment, karena ketika ada yang hate comment ke aku langsung udah blok aja gitu kan, kayak biar kesehatan mental juga terjaga gitu. Bener. Tapi pernah suatu waktu aku tuh bikin konten kan, terus komennya tuh sebenarnya bukan hate comment tapi lebih ke kayak aku pakai baju Kenzi gitu kan, terus kayak ada aja komen gitu, salfok ketiaknya, salfok ini, salfok itu, yang gitu loh. Sebenarnya sedikit ya, simple gitu, tapi kan itu bikin gak nyaman kita bacanya. Sampai aku pun kayak gak nyaman, aku hapus gitu loh. Kayak emang iya ya, jadi gak pede. Jadi langsung drop, bener-bener. Kayak gitu, padahal kan juga ya sebenarnya ketiak itu ya walaupun karena dia dilipatan kan, jadi kelihatan gelap ya shadow gitu kan. Terus kan juga pasti ada lipatan-lipatan. Itu sebenarnya sesuatu yang normal. Sama seperti area tubuh lain kayak siku, lutut, itu pasti warnanya tuh memang lebih gelap dibandingkan yang lain karena dia adalah lipatan. Bener. Terus waktu itu yaudah aku hapus tuh di situ. Terus yaudah aku nggak percaya diri jadinya kan. Langsung merenung terus pusing gitu kan. Padahal aku ngerasa kayaknya udah self care-nya tuh udah maksimal. Bener. Mungkin aku ngerasa apa kurang ya, apa ini, apa itu. Karena kan sebenarnya kulit ketiak aku, karena concernnya di ketiak ya,
kulit ketiak aku tuh sensitif, Kak. Oke. Udah gitu, sebelum pandemi itu masih bisa treatment kayak waxing, Betul, IPL segala macam. Sekarang kan udah nggak ada waktu ya. Yes. Kayak maksudnya udah bukan nggak ada waktu, kayak nggak bisa Was-was juga ya untuk keluar rumah. Terus juga di mana-mana masih tutup Ya, benar, gitu benar, kan. Aku kan emang sekarang membiasakan diri aku untuk shaving kan karena lebih gampang lah bisa dilakuin di rumah. Betul. Nah, tapi ternyata shaving itu tuh kalau step setelahnya itu nggak dirawat dengan baik, nggak nemuin produk perawatan yang baik, itu bisa bikin kulit kita tuh menggelap. Iya Kan. Jadi makanya harus pintar-pintar cari deodoran yang atau perawatan yang bisa bikin kulit kita tuh nggak menggelap gitu. Setuju banget, soalnya itu kan jadi ritual ya, si shaving ini jadi ritual sering lah gitu ya, supaya area tubuh kita itu nggak banyak bulu-bulunya gitu kan. Nah terus yang biasa kamu lakuin apa lagi? Nah jadi itu dulu aku emang kurang teredukasi Kak soal perawatan ketiak, karena kan aku lebih sering ke wajah, rambut, tubuh lebih terlihat kan. Nah, sekarang nih baru tahu lah perawatan ketiak apa sih yang cocok untuk kulit ketiak aku. Betul. Ditambah lagi kulit ketiak aku tuh sensitif. Jadi kadang nemuin deodoran yang oke, formulanya oke, terus juga bisa ngilangin aroma nggak sedap gitu. Wanginya juga enak gitu ya. Cuma pas dipakai ke kulit ketiak aku sensitif kan, jadi gatel, terus juga bikin perih, gelap gitu kan, karena luka, suka kegaruk gitu kan. Nah sampai akhirnya ya udah aku research lah, kira-kira kandungan apa sih yang bagus untuk kulit ketiak. Nah akhirnya aku nemu yaitu niacinamide atau vitamin B3. Itu udah hits banget ya. Benar. Sekarang niacinamide kan ada tuh di face serum, terus juga ya di moisturizer, pokoknya produk-produk skincare ya. Karena bener. memang kemampuannya itu bisa membantu mencerahkan kulit dan menenangkan kulit gitu. Bener banget. Dan aku nemuin itu di Dove Deodorant Ultimate Repair Kak. I gitu. see. Jadi selain itu yang aku suka moisturizing creamnya itu, jadi kan pas kita abis shaving itu kan kita ngerasa kan kulit kasar kan, lebih kasar teksturnya. Teksturnya. Nah moisturizing creamnya ini bisa melembabkan juga kayak gitu, jadi makanya pas dipakai tuh nyaman. Terus juga aromanya enak. Yes, bener-bener. Dan cocok untuk kulit sensitif aku. Nah ini Kak produknya Dove Deodorant Ultimate Repair, wajib banget dicobain. Penasaran banget aku, soalnya selama ini Nanda aku pakainya tuh yang tutupnya biru, namanya Dove Deodorant Nourish and Smooth gitu, yang versi lebih lama ya. Awal-awal bener-bener. Kalau gitu wajib banget cobain yang ini karena dia tuh kan ada kandungan niacinamide-nya ya. Yes. Aku pun pakai di face serum aku kan, di skincare. Aku juga. Dan itu benar-benar bisa ngilangin noda gelap di area ketiak Kak. Gitu. Aku udah pakai tuh udah 1,5 bulan lah. Udah mau 2 bulan. Dan itu benar-benar terlihat signifikan, itu bisa memudarkan noda gelap, terus juga kulit ketiak aku merata warnanya. Iya, itu sih yang penting ya, meratakan warna kulit. Nah, yang di produk-produk yang lain tuh belum ada sih niacinamide-nya itu, makanya aku penasaran. Nah, selain niacinamide dan vitamin B3 tadi yang aku sebutin, ini juga ada 1/4 moisturizing cream yang bisa menghaluskan kulit ketiak juga Kak. Oke, jadi teksturnya jadi lebih baik ya. Nah, itu Dove itu memang kayaknya terkenal banget sama moisturizing creamnya itu, dan itu kandungannya tuh cukup tinggi, 1/4, jadi makanya pasti jadi lebih terhidrasi ya kulit kita. Nah makanya aku happy banget sih Kak bisa nemuin perawatan ketiak yang cocok untuk kulit ketiak aku. Jadi sekarang udah bisa ngerawat wajah, tubuh, semuanya, rambut. Bener. Jadi yang sehat bukan cuma kulit wajah kita aja, tapi juga kulit di area-area tertutup seperti ketiak. Jadi sekarang pun kita nggak perlu khawatir lagi kalau misalkan mau shaving bakal kulitnya kelihatan gelap nggak sih? Karena perawatan setelahnya yang paling penting. Betul. Yang penting setelah shaving atau rutin shaving itu kita juga harus memperhatikan perawatan setelahnya gitu. Jadi harus tetap lembab areanya. Nah tadi kan kita sempat ngomongin tentang hate comment ya Kak. Nah sekarang tuh aku udah nggak peduli lagi deh, toh aku juga udah ngerawat diri aku secara maksimal. Kalau dulu kan aku masih yang kayak kurang teredukasi deh kayaknya, masih cari-cari mana sih yang cocok, mana sih yang cocok. Sekarang sih aku udah tahu ya, udah merawat diri secara maksimal, jadi udah nggak peduli lagi deh hate comment kayak gitu. Bener, yang penting kita udah self care-nya udah pol gitu ya Nanda ya, bener. Nah teman-teman, jadi kamu juga nggak perlu takut buat shaving, karena shaving itu sebenarnya cara yang paling gampang, paling praktis, bisa dilakukan di rumah aja gitu. Yang penting setelah shaving itu kamu melakukan treatment yang benar gitu, jadi supaya si noda-noda gelap atau warna kulit yang tidak merata di area ketiak itu bisa teratasi. Apalagi udah ada Dove Deodorant Ultimate Repair ini untuk membantu kamu supaya treatmentnya semakin gampang. Nah jadi buat Kak Poppy nih, kalau mau nyobain Dove Deodorant Ultimate Repair ini atau teman-teman di rumah pengen cobain juga, kalian bisa beli langsung di e-commerce kesayangan kalian. Karena ada banyak promo-promo menarik, jadi mending cek sekarang. Oke, aku akan beli abis ini. Harus dicobain.
Nah itu tadi teman-teman obrolan seru aku bareng sama Nanda seputar head comment, seputar self-care dan perawatan ketiak yang penting banget dilakukan sehari-hari. Kalau kamu udah cobain juga nih produk Dove Deodoran Ultimate Repair, boleh komen-komen. Atau kalau kamu punya cerita serupa dengan Nanda tentang head comment, kamu juga boleh share ya. Jangan lupa subscribe dan ring the bell supaya kamu tahu video-video terbaru dari Female Daily. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!